Setelah era modernisme, dunia arsitektur terus berkembang. Muncul berbagai gaya baru yang menanggapi perubahan budaya, teknologi, dan filosofi. Inilah perjalanan gaya arsitektur modern akhir dari tahun 1960 hingga sekarang. Postmodernisme tahun 1950-an akhir hingga 1980-an. Postmodernisme muncul sebagai reaksi terhadap kemonotonan dan fungsionalisme modernisme. Gaya ini mengembalikan ornamen, simbolisme, dan humor dalam desain, serta mengutip elemen arsitektur klasik secara ironis. Tokoh pentingnya yaitu Robert Venturi, Michael Graves, dan Charles Jencks. Bangunan khasnya ada Fana Venturi House tahun 1964, karya Robert Venturi, ikon awal postmodernisme yang memadukan bentuk klasik dan non-konvensional. Postmodernisme melawan prinsip Bauhaus dan Le Corbusier, yaitu modernisme, dan terinspirasi oleh arsitektur klasik, barok, bahkan pop kultur. Di Italia, kelompok Super Studio dan Arcisum menjadi pelopor postmodernisme radikal. Selanjutnya ada dekonstruktivisme tahun 1980-an hingga 1990-an. Letak geografisnya ada di Eropa, khususnya Perancis dan Amerika Serikat. Dekonstruktivisme berasal dari teori filsuf Jacques Derrida. Arsitektur ini menolak keteraturan, simetri, dan kejelasan bentuk. Gaya ini ditandai dengan bentuk patah, struktur yang tampak utuh, dan ruang yang terdistorsi. Tokoh pentingnya ada Frank Gehry, Zaha Hadid, P.T. Einstein, Rem Koolhaas, dan Daniel Libeskind. Bangunan khasnya itu Guggenheim Museum Bilbao tahun 1997, karya Frank Gehry, Spanyol. Ikonnya dekonstruktivisme mencampur bentuk-bentuk organik dan industrial. Dekonstruktivisme lahir dari semangat postmodernisme tetapi lebih ekstrim, menggunakan komputer untuk membentuk arsitektur yang tak dapat digambar tangan, berkaitan erat dengan seni kontemporer dan filsafat post-strukturalis. Parametrikisme tahun 2000-an sampai kini. Geografis global terutama di Timur Tengah dan Asia. Deskripsi, gaya ini menggunakan algoritma dan software parametrik seperti Rhino Grasshopper untuk menghasilkan bentuk kompleks dan organik yang sebelumnya mustahil. Tokoh pentingnya yaitu Patrick Schumacher dari Jerman, pemikir utama Zaha Hadid Architects. Bangunan khas Heydar Aliyev Center tahun 2012, karya Zaha Hadid, Baku, Azerbaijan, bentuk lengkung dinamis tanpa sudut tajam. Relasinya muncul dari evolusi dekonstruktivisme dan heritage dan dipercepat oleh kemajuan digital, CAD, BIM, dan mesin CNC. Dipengaruhi oleh matematika dan logika desain komputasional. Neovernacular atau arsitektur konseptual tahun 1980-an hingga kini. Geografis global terutama Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Deskripsi kebangkitan arsitektur lokal atau tradisional dengan pendekatan modern, mementingkan konteks budaya, iklim, dan material lokal. Tokoh pentingnya yaitu Glenn Murcutt, Australia, Francis Kere dari Burkina Faso, Bijoy Jain, Studio Mumbai, India. Bangunan khas Gando Primary School tahun 2001, karya Francis Kere, Burkina Faso, menggunakan tanah dan teknik lokal. Relasinya reaksi terhadap globalisasi gaya barat dan iklim tropis atau ekstrim, menghubungkan tradisi lokal dengan keberlanjutan modern. Hubungan antar gaya dan peradaban. Postmodernisme menentang modernisme yang terlalu teknokratik, mengangkat kembali elemen sejarah barat. Dekonstruktivisme lahir dari postmodernisme dan filsafat Eropa kontemporer, mengaburkan batas bentuk. Heritage melanjutkan semangat rasional modernisme tapi lebih ekspresif secara teknologi. Parametrikisme muncul dari dekonstruktivisme, teknologi digital, dan estetika generatif.
Neo-vernacular adalah reaksi terhadap homogenisasi arsitektur global, mengangkat identitas lokal. Selanjutnya, critical regionalism tahun 1980-an hingga kini. Geografis Eropa Selatan, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin. Skripsi critical regionalis berusaha menggabungkan modernisme dengan nilai-nilai lokal dan konteks geografis tanpa jatuh ke dalam nostalgia tradisional. Fokus pada iklim, lanskap, budaya lokal, dan materialitas. Tokoh penting yaitu Kenneth Frampton dari Inggris, teoretikus Alforasiza dari Portugal, Tadao Ando dari Jepang. Bangunan khasnya Curse of the Light tahun 1989, karya Tadao Ando, Osaka, Jepang. Menggabungkan beton modern dengan pencahayaan spiritual khas Jepang. Relasinya merupakan reaksi terhadap globalisasi arsitektur modern dan postmodernisme yang terlalu simbolik, memadukan rasionalitas modernisme dengan sensitivitas lokal. Sustainable atau Green Architecture tahun 1990-an hingga masa kini. Geografis global, terutama Skandinavia, Eropa Barat, dan Asia. Berfokus pada efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, desain bioklimatik, dan minimnya jejak karbon. Elemen desain sering menyatu dengan lanskap alami. Tokoh penting yaitu Ken Yang dari Malaysia, Jean Nouvel dari Prancis, Bjarke Ingels dari Denmark. Bangunan khasnya yaitu Acros Fukuoka tahun 1995 oleh Emilio Ambas dari Jepang. Bangunan dengan atap, taman yang bertingkat menyatu dengan lanskap. Relasi tumbuh dari kesadaran ekologis global dan didorong oleh krisis iklim, meminjam prinsip arsitektur vernakular yang adaptif terhadap alam dan menggabungkannya dengan teknologi modern. Globitecture atau digital organik tahun 2000-an hingga masa kini. Geografis Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Bentuk arsitekturnya menyerupai makhluk hidup, menggunakan desain berbasis algoritma dan morfologi. Struktur sering terlihat seperti gelembung, ameba, atau bentuk cair. Tokoh pentingnya yaitu Greg Lynn dari Amerika Serikat, Future System dari Jan Kapelke, UNN Studio, Ben van Berkel. Bangunan khasnya yaitu Selfridge Building tahun 2003, Birmingham, Inggris oleh Future System dengan tampilan fasad biomorfik dengan panel aluminium bundar. Relasinya yaitu turunan dari parametrikisme dan dekonstruktisme, mengandalkan software dengan generatif dan cetak 3D dalam proses desain dan konstruksi. Metabolisme tahun 1950-an hingga 1970-an. Tambahan karena berpengaruh pada dekonstruktisme dan parametrikisme. Geografisnya yaitu Jepang. Gerakan pasca Perang Dunia II yang menekankan struktur modular, fleksibel, dan tumbuh seperti organisme hidup, menyelaraskan perkembangan kota dan teknologi dengan struktur hidup. Tokoh pentingnya yaitu Kiso Kurokawa dan Kenzo Tange. Bangunan khasnya yaitu Nakagin Capsule Tower tahun 1972, karya Kiso Kurokawa, Tokyo, Jepang. Relasinya itu menginspirasi ide struktural, modular, dan fleksibel dalam dekonstruktisme, high-tech, bahkan parametrikisme, menyatukan nilai tradisional Jepang dan modernisme futuristik. Minimalisme pada tahun 1990-an hingga kini. Letak geografisnya ada di Jepang, Eropa, Amerika Utara. Gaya ini menekankan kesederhanaan bentuk, warna netral, garis bersih, dan penggunaan material murni, lebih kepada pengalaman ruang daripada bentuk visual mencolok. Tokoh pentingnya terdiri dari Tadao Ando yang berasal dari Jepang, John Pawson dari Inggris, Kazuyo Sajima, dan Ryu Nishizawa berasal dari Sana yang merupakan ibu kota Yaman. Bangunan khasnya yaitu Century Museum of Contemporary Art
pada tahun 2004, Kanazawa, Jepang oleh Sana. Pencahayaan alami, transparansi, dan tata ruangan bersih. Berakar dari prinsip Zen dan estetika Jepang, berkebalikan dari postmodernisme dan dekonstruktivisme yang sering kompleks, menjawab kejenuhan terhadap simbolisme berlebihan. Selanjutnya ada brutalisme pada tahun 1990-an sampai 1970-an, bangkit lagi pada tahun 2010-an sebagai neo-brutalisme. Terletak pada Eropa Timur, Inggris, Brazil. Bercirikan beton ekspos masif, bentuk geometris kaku, dan ekspresi kejujuran struktur. Dulu simbol kekuatan institut negara dan kesederhanaan pasca perang. Tokoh pentingnya yaitu Le Corbusier sebagai inspirator awal. Selanjutnya ada Alison dan Peter Smithson dari Inggris. Paulo Mendes de Rocha berasal dari Brasil. Bangunan khasnya yaitu Barbican Centre pada tahun 1965 sampai 1979, terletak di London, Inggris. Lahir dari modernisme tetapi tampil lebih kasar dan monumental. Direinterpretasi oleh arsitek muda dalam bentuk neobrutalisme digital. Arsigram dan populer arsitektur 1960-an sampai 1970-an, geografis Inggris dan Universian, deskripsi personal, untif, dan setutif, banyak ideologi relasi ditungkapkan dalam gambar bukan bangunan nyatanya menggunakan teknologi budaya pop imajinasi urban. Teknologi penting cek Arsigram York Cis USR. Bangunan khas Blank City 1964 kesepatuan arsigram struktur kota monumental yang terus berubah. Relasi sumber integram yang menggunakan simbol Jepang dan memperhati perisme meski banyak tak bangun menggunakan visual dan keputusan bersama dalam digital design. Populer arsitektur geografis 1950-an sampai 1960-an as. Geografi as khususnya Cholimevian. Deskripsi gaya komunikasinya yang penuh warna futuristik dan menyebarkan estetika iklan mobil area luar angkasa, banyak digunakan di responder, bioskop, dan drive-in pom bensin. Teknologi penting Johan Lautner. Bangunan khas Tehel Building Lux Inspector 1961 Los Angeles. Relasi komunitasisi pada munculnya fenomena lewat irama dan simbolisme populer menyerupai budaya pop Amerika dan optimal teknologi. 6. Sumber realisme 1990-an dan kini geografis bandara, hotel, ruang tradisional. Deskripsi kembangnya oleh Traditronics Mas Agle mengembangkan non-kelas tempat tanpa dan tidak seperti mall, bandara, hotel. Arsitektur sangat fungsional dan strategis. Tokoh penting Rom Knoll-Haas OMA. Bangunan khas Entuchram 1997 oleh OMA Australia Belanda. Relasi terhadap Pontes yang gaya minimal simbol mewakili area globalisasi dan mobilitas tinggi.